Hamartoni Ahadis dan Romli melenggang ke Istana Negara Jakarta untuk jalani pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2030. Keduanya kini menjadi harapan baru masyarakat Kabupaten Lampung Utara di negeri Sang Bumi Ruwai Jurai. Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis merupakan putra daerah Lampung, lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada 9 Februari 1964. Dirinya menyandang gelar Doktor Ilmu Lingkungan dari Universitas Lampung Unila pada 2023. Di pemerintahan Lampung Utara, Hamartoni Ahadis pernah menduduki sejumlah jabatan, diantaranya menjadi Sekretaris Daerah pada 2014, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung periode 2019-2024. Di bidang keorganisasian, Hamartoni Ahadis aktif sebagai pengurus Masjid Lampung Utara. Dirinya pernah menjadi Wakil Ketua NU Lampung Utara pada 1995 sampai 1999. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Utara Romli lahir di Pakuwon Agung, Lampung Utara pada 2 Juni 1972. Dirinya menyandang gelar S2 di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi pada 2024. Menjadi anggota DPRD Lampung Utara periode 2024-2029. Semasa muda, Romli politikus senior asal Lampung ini aktif menjadi anggota dan pengurus sejumlah organisasi dan partai. Romli pernah menjadi pengurus DPC Partai Demokrat dan kini aktif di DPC Partai Gerindra. Jelang pelantikan di Istana Negara, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lampung Utara, Hamartoni dan Romli telah berada di Jakarta. Keduanya bersiap untuk jalani rangkaian prosesi pelantikan pada 20 Februari 2025. Dalam momentum bersejarah ini, istri tercinta dengan setia turut mendampingi keduanya. Iya, kalau soal persiapan kan tim dari Pemda Lampung sudah melakukan jauh-jauh hari ya. Tinggal lagi kami berdua dengan Pak Romli datang kemari untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik geladi kotor, geladi bersih sampai dengan prosesi pelantikan. Kemudian setelah itu kami bersiap untuk melanjutkan kegiatan di Magelang, retreat selama 8 hari. Setelah itu selesai pulang lagi ke daerah masing-masing ke Lampung Utara. Nanti saat pelantikan didampingi oleh siapa, Pak? Kalau menurut ketentuan, masing-masing bupati, wakil bupati didampingi oleh istri masing-masing. Terciptanya lingkungan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing menjadi visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati dalam membangun Lampung Utara. Keduanya pun berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, serta fokus pada kesejahteraan masyarakat. Lampung Utara memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dengan potensi alam yang melimpah. Ya, kita mengharapkan ke depan semua daerah kabupaten, khususnya kami Lampung Utara, dapat running melaksanakan kegiatan-kegiatan menyeimbangkan antara pendapatan belanja itu, sehingga nanti Lampung Utara sesuai dengan misi kami adalah Lampung Utara bermartabat dalam kondisi yang aman, maju, dan sejahtera. Mendekati hari pelantikan, sejumlah kepala daerah terpilih berkumpul di Silang Monas sedari pagi. Dengan menggunakan kemeja putih dan celana hitam, putra terbaik Lampung Utara, Hamartoni Ahadis dan Romli bersemangat mengikuti gladi bersih diiringi dentuman suara marching band. Keduanya begitu antusias mengikuti rangkaian gladi bersih yang digelar selama 2 hari tersebut. Hari yang dinantikan pun tiba, Presiden Prabowo Subianto melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lampung Utara, Hamartoni Ahadis dan Romli, di Komplek Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa,
Saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha saya berjanji. Demi Sang Yang Adi Buddha saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Konghucu, kehadiran Tian di tempat yang maha tinggi. Kehadiran Tian di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi. Dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi. Dipermuliakanlah. Dipermuliakanlah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Bagi Hamartoni Ahadis dan Romli, pelantikan ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya pelantikan kepala daerah dilakukan secara serentak dan dipimpin langsung oleh kepala negara. Keduanya dilantik bersama 961 pejabat lain, terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Bagi Hamartoni Ahadis dan Romli, pelantikan ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya pelantikan kepala daerah dilakukan secara serentak dan dipimpin langsung oleh kepala negara. Keduanya dilantik bersama 961 pejabat lain, terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Jadi pelantikan kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota ini adalah pelantikan yang spesial ya. Karena baru sekali dilaksanakan di Republik kita ini, pelantikan kepala daerah tersebut dilaksanakan di Istana Negara atau Istana Merdeka secara serentak. Tadi kita lihat sudah dengar laporan dari Menteri bahwa ada 900 lebih, baik gubernur, wakil, kemudian wakil bersama wakil dan wali kota wakil yang dilantik secara serentak. Ini adalah momen penting bagi kami seluruh rakyat Indonesia yang dilantik oleh Presiden secara langsung. Makna pelantikan ini kan untuk menobatkan perjuangan, ya kita disediakan yang namanya proses pilkada ya. Ketika pilkada berakhir yang sudah ditentukan oleh pelaksana penyelenggara oleh negara, ending akhirnya adalah keluar sebagai peserta yang mendapatkan suara terbanyak. Maka prosesnya tahapan yang ada pelantikan.
Jadi gini, tim Harley ini Pak Ahmad Tony Romli sebenarnya tidak ada 100 hari, jelas 100 hari itu sudah masuk dalam program jangka pendek, program tahunan ya. Karena program itu kan ada 3 macam ya, program jangka pendek, menengah dan panjang ya. 100 hari itu sudah masuk program jangka pendek ya. Tentu kita akan mengutamakan hal-hal yang memang bersangkutan langsung dan kepentingan orang banyak, itu yang paling kita utamakan ya. Tentu kita di banyak sektor yang harus kita evaluasi, perbaikan dan lain sebagainya, baik itu di pendidikan, pertanian, kesehatan. Yang paling utama adalah hal-hal yang sifatnya kepentingan orang banyak, dan tentu juga kita harus mensukseskan apa yang sudah menjadi program pusat yang harus kita utamakan juga, karena ada sinkronisasi antara visi dan misi dan program pusat gitu. Pasca dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara, pasangan Harley memberikan pesan-pesan yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap para pemimpin daerah agar terwujudnya program Asta Cita untuk pembangunan nasional yang lebih baik. Ya, memang pesan khusus itu bahwa semua kepala daerah diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas di daerah masing-masing, fokus kepada status sebagai abdi masyarakat, abdi rakyat. Jadi intinya kami adalah pelayan kepada masyarakat. Itu penekanan dia lah. Ya, kalau program unggulan di daerah kabupaten memang beda-beda ya. Tetapi paling tidak mengadopsi Asta Cita Presiden, baik itu bidang ketahanan pangan, kemudian masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah energi, masalah-masalah swasembada. Jadi kita memang harus mengadopsi itu, kemudian menindaklanjuti apa yang menjadi alasan beliau sebagai Kepala Pemerintahan di Indonesia. Kemudian di Lampung Utara juga kita sudah melakukan berbagai quick win. Ada 6 poin penting yang sudah kita masukkan di dalam visi misi kita di Lampung Utara. Insya Allah nanti akan kami eksekusi pada waktu sidang paripurna di DPRD Kabupaten Lampung Utara. Bahwa bupati, wakil bupati itu bisa bekerja kalau masyarakat, kemudian lembaga-lembaga di Republik ini seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, yudikatif, saling bahu-bahu untuk membantu Lampung Utara. Karena Lampung Utara adalah wilayah yang multi kompleks, baik dari sisi sosial budaya, politik, agama, suku. Jadi semua punya kewajiban, semua punya peran, semua punya kewenangan untuk membantu membangun Lampung Utara ke depan. Ya. Yang pesannya yang paling saya garis bawahi bahwa kita sebagai kepala daerah terpilih dan sudah dilantik, jangan pernah melupakan kita sebagai pelayan masyarakat. Itu yang paling penting. Usai dilantik, rentetan ucapan selamat dan dukungan dari sejumlah kerabat serta sahabat dari sejumlah daerah mengalir deras. Mereka berharap dengan hadirnya pemimpin baru di Kabupaten Lampung Utara, kemajuan dan pembangunan dapat lebih cepat terrealisasi dan Lampung Utara dapat bersaing dengan wilayah lain di Indonesia. Bupati terpilih ini adalah paket lengkap menurut saya, dan di tangan beliau ini saya yakin Kabupaten Lampung Utara akan maju dan sejahtera. Saya selaku putra daerah Kabupaten Lampung Utara tentunya berharap Pak Ahmad Tony dan Pak Romli bisa membawa Kabupaten Lampung Utara maju, karena Kabupaten Lampung Utara ini ya sebagai kabupaten tertua di Provinsi Lampung ini sudah punya anak 6, bahkan rencananya akan berkembang lagi menjadi 7. Dan karenanya harapan besar sekali bagi Pak Ahmad Tony dan Pak Romli ini untuk bisa membawa Kabupaten Lampung Utara maju dan sejahtera. Dalam kesempatan ini, Aswarodi yang juga pernah menjabat PJ Bupati Lampung Utara berharap untuk kedepannya Lampung Utara bisa menjadi magnet investor untuk membangun masa depan Lampung Utara yang lebih maju. Barangkali terkait dengan masuknya investasi ya, ini terus terang saja Kabupaten Lampung Utara masih membutuhkan banyaknya investasi yang masuk dari sektor swasta. Sebagaimana kondisi saat ini, pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Utara masih sangat kecil, dan untuk mendorong pembangunan supaya maju membutuhkan dana. Terkait dengan hal ini adalah PAD. Untuk itu yang menjadi PR daripada Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah bagaimana meningkatkan investasi supaya banyak masuk di Kabupaten Lampung Utara. Sebelum dilantik, kami sudah melakukan pendekatan kepada para investor untuk membangun Lampung Utara. Ada hal-hal yang menjadi poin penting kita, masalah-masalah pembenahan
ibu kota kabupaten, kemudian bagaimana merekrut tenaga kerja di Lampung Utara, meningkatkan nilai tambah daya beli masyarakat, kemudian membuat masyarakat di Lampung Utara, khususnya masyarakat perkotaan, memiliki daya beli yang meningkat dari tahun ke tahun. Ya, jadi program pertanian penting harus kita lakukan, hilirisasi sejalan dengan program pemerintah pusat. Jadi hilirisasi produk-produk pertanian tidak hanya bidang tanaman pangan saja, tapi juga tanaman perkebunan. Dan itu juga harus menjadi bagian penting kerjasama kita dengan dunia swasta, kemudian dengan pemerintahan pusat baik maupun pemerintah provinsi. Ketua DPRD Lampung Utara pun turut mengutarakan sejumlah harapan dan pesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. Diharapkan sejumlah sektor penting dalam pembangunan dapat ditingkatkan. Mengingat daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Lampung. Kabupaten ini juga memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan dan kehutanan, mengingat luasnya lahan yang tersedia. Alhamdulillah, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara periode 2025-2030 telah dilantik. Tentu harapan kita sebagai masyarakat Lampung Utara dengan kepemimpinan yang baru ini, Bapak Hamartoni dan Romli mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana kita ketahui, hari ini Lampung Utara menjadi kabupaten yang terbelakang dan menjadi kabupaten tergolong miskin. Kita yakin dengan kepemimpinan mereka berdua, dengan pengalaman mereka berdua dan kemampuan mereka berdua, mampu membawa Lampung Utara ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Saya sebagai wakil masyarakat tentu akan mensupport program-program yang positif, sekaligus juga saya pun juga akan mengkritisi tatkala program-program mereka berdua tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka akan melakukan pelayanan yang optimal, artinya birokrasi tidak berbelit-belit. Mereka juga akan melakukan upaya-upaya kesejahteraan masyarakat dengan mereka akan melakukan peningkatan ekonomi UMKM dan program-program yang penunjang ekonomi yaitu infrastruktur, itu menjadi komitmen mereka berdua. Terlebih kabar gembira bahwasanya putra terbaik Lampung Utara yang hari ini terpilih sebagai Gubernur Lampung, kita berkeyakinan maka beliau akan punya komitmen terhadap Lampung Utara. Tentu ini akan memudahkan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan program, wabil khusus terkait dengan untuk konektivitas dengan program-program pusat yang akan dijembatani oleh Bapak Gubernur Lampung. Usai jalani proses pelantikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Retret ini diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia selama 1 minggu dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran kabinet. Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis berharap proses retret selama 7 hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kepemimpinannya ke depan. Menurutnya, retret penting dilakukan sebagai ajang pembelajaran serta penguatan mental, intelektual, dan fisik bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan yang penuh tantangan. Ya, sejauh ini berjalan seperti biasa ya. Tidak ada komplain dari peserta, karena peserta taat dengan segala apa yang sudah diprogramkan oleh panitia Kemendagri khususnya. Jadi kita tinggal melaksanakan saja, insya Allah selesai pada waktunya nanti. Oke, untuk kondisi fisik kesehatan seperti Alhamdulillah sehat, semua sehat karena sudah dari awal juga semua peserta diwajibkan untuk mempersiapkan diri lah ya. Ya, materi memang sangat terkait dengan persoalan-persoalan kita yang ada di daerah ya. Prinsip kabupaten bicara tentang anggaran, bicara tentang program-program dari Menpan, dan sebagainya.
Baik Pak, ini cuaca cukup dingin. Cukup dingin ya. Penyesuaiannya seperti apa Pak? Iya, kalau dingin seperti ini sebenarnya kita bukan hal yang baru ya. Di Lampung juga ada, di kampungnya beliau ini juga memang suasana memang dingin seperti itu. Ya ini memang perlu dikembangkan lagi kegiatan-kegiatan ini, atau mungkin lakukan secara periodik 2 tahun sekali, atau mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan itu ada 2 kali kegiatan ya, untuk mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan di daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya. Demikian kami juga mengharapkan pemerintah pusat juga dapat melihat secara langsung dan mendengar apa yang menjadi keluhan daerah-daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi. Di sela kegiatan, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menyempatkan diri berfoto bersama para peserta retret dan relawan yang hadir. Seluruh peserta retret berharap energi membangun negeri dan solidaritas Kabinet Membangun Indonesia yang lebih maju terus menggelora.